Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Halim dari kelas A3 Proyek Pengembangan Sistem Informasi jurusan Sistem Informasi angkatan 2019 ingin melampirkan materi dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-14. Materi dari pertemuan ke-9 yang berjudul Manajemen Kualitas Proyek. Ada 7 poin yang saya rangkum untuk mempersingkat materi pertemuan ke-9 ini. Poin pertama yaitu manajemen kualitas proyek meliputi aktivitas dan proses penyelenggaraan organisasi yang menentukan kebijakan kualitas sasaran dan tanggung jawab, sehingga proyek akan mencukupi kebutuhan yang sudah dikerjakan. Poin penting yang kedua, tujuan utama dari kualitas manajemen proyek memastikan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan. Kualitas hendaknya dipandang sejajar dengan ruang lingkup waktu dan biaya untuk memuaskan kebutuhan dan harapan stakeholder. Poin penting ketiga yaitu proses. Proses pada manajemen kualitas proyek yaitu rencana kualitas, performa jaminan kualitas, dan performa kontrol kualitas. Poin penting yang keempat yaitu rencana kualitas. Rencana kualitas sendiri merupakan proses mengidentifikasi persyaratan kualitas atau standar-standar untuk produk dan proyek, dan dokumen bagaimana proyek akan mempertunjukkan pemenuhan. Poin penting yang kelima yaitu performa jaminan kualitas. Performa jaminan kualitas yaitu proses dari auditing persyaratan kualitas dan diakibatkan oleh pengukuran kontrol kualitas untuk memastikan standar kualitas sesuai dan definisi operasional yang digunakan. Poin penting yang keenam yaitu performa kontrol kualitas. Proses hasil perekaman dan pemantauan tentang pelaksanaan aktivitas kualitas untuk menilai performa dan merekomendasikan perubahan-perubahan yang perlu. Poin penting yang ketujuh yaitu software quality factor dari Hewlett-Packard. Ada 5 halnya yaitu functionality, usability, reliability, performance, dan supportability. Materi untuk pertemuan ke-10 yang berjudul matriks proyek, ada 7 poin penting yang saya rangkum untuk mempersingkat materi pertemuan 10 ini. Poin penting yang pertama yaitu output matriks tugas tanggung jawab atau responsibility assignment matrix adalah sebuah output matrix yang memecahkan kerja proyek seperti yang dijelaskan dalam WBS untuk orang yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan seperti yang dijelaskan dalam organization breakdown structure. Intinya adalah struktur pembagian tugas dalam organisasi. Poin penting yang kedua yaitu metode RACI. Arti RACI terbagi dari huruf R yaitu responsible, A yaitu accountable, C yaitu consulted, dan I yaitu informed. Poin penting yang ketiga yaitu responsible yang bertanggung jawab. Saat membagi tugas untuk menggunakan metode ini, responsibility adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang sudah diembannya hingga selesai.
Poin penting yang keempat yaitu accountable, yaitu mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke anggota timnya. Poin penting yang kelima yaitu consulted, yaitu mereka yang telah ahli di bidangnya. Pasalnya, mereka akan bertugas untuk memberikan informasi seputar proyek yang sedang dikerjakan. Poin penting yang keenam yaitu informant. Informant sendiri yaitu anggota yang selalu mendapat informasi tentang kemajuan dari proyek yang sedang dijalankan. Poin penting yang ketujuh dan yang terakhir yaitu RAM, menggunakan metode RP. RP di sini maksudnya yaitu R, responsible, orang yang bertanggung jawab, dan P, performing, yang mengerjakan. Materi dari pertemuan ke-11 ya, yang berjudul Manajemen Komunikasi Proyek. Ada 7 poin penting yang saya rangkum untuk mempersingkat materi dari pertemuan ke-11 ini. Poin penting yang pertama yaitu manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan generasi yang sesuai dan tepat waktu, koleksi, disturbing, ruang simpan, perolehan kembali, dan disposisi terakhir informasi proyek. Poin penting yang kedua yaitu proses-proses pada manajemen komunikasi proyek. Ada 5 proses pada manajemen komunikasi proyek, yaitu yang pertama, identifikasi stakeholder. Yang kedua, rencana komunikasi. Yang ketiga, distribusi informasi. Yang keempat, mengatur harapan stakeholder. Yang kelima, laporan performa. Poin penting yang ketiga yaitu identifikasi stakeholder adalah proses mengidentifikasi semua organisasi atau orang-orang yang dilibatkan oleh proyek dan dokumen informasi terkait mengenai minat mereka, keterlibatan, dan dampak pada kesuksesan. Poin penting yang keempat yaitu rencana komunikasi. Rencana komunikasi adalah penentuan informasi keperluan proyek stakeholder dan melukiskan satu pendekatan komunikasi. Poin penting yang kelima yaitu distribusi informasi. Distribusi informasi sendiri ialah proses bagaimana membuat informasi terkait yang tersedia bagi proyek stakeholder seperti yang direncanakan. Poin penting yang keenam yaitu mengatur harapan stakeholder adalah proses berkomunikasi dan bekerja dengan stakeholder untuk menemukan penyelamatan dan isu kebutuhan mereka ketika mereka terjadi. Mengatur harapan membantu ke arah peningkatan kemungkinan suksesnya proyek dengan memastikan bahwa stakeholder memahami manfaat dan resiko proyek. Poin penting yang ketujuh yaitu laporan performa. Laporan performa adalah proses pembagian dari pengumpulan performa informasi termasuk laporan status
pengukuran-pengukuran kemajuan, dan peramalan-peramalan. Materi pertemuan ke-12 yaitu manajemen resiko proyek. Ada 7 poin penting yang saya rangkum untuk mempersingkat materi dari pertemuan ke-12 ini. Poin penting yang pertama yaitu proses sistematis. Proses sistematis sendiri itu untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon risiko proyek. Tujuan untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Manajemen risiko proyek meliputi proses-proses perencanaan dari pelaksanaan manajemen risiko, identifikasi, analisa, tanggapan perencanaan, dan kendali pemantauan dalam satu proyek. Sasaran dari manajemen risiko proyek adalah untuk meningkatkan dampak dan kemungkinan dari kejadian positif dan mengurangi dampak dan kemungkinan dari kejadian negatif dalam proyek. Poin penting yang kedua yaitu proses pada manajemen risiko proyek. Ada 6 proses pada manajemen risiko proyek, yaitu manajemen rencana risiko, identifikasi risiko, performa analisis risiko kualitatif, performa analisis risiko kuantitatif, respon rencana risiko, dan yang terakhir, kontrol risiko. Poin penting yang ketiga yaitu manajemen rencana risiko. Proses penjelasan bagaimana melakukan aktivitas manajemen risiko untuk suatu proyek. Perencanaan juga penting untuk menyediakan waktu dan sumber daya yang cukup untuk aktivitas manajemen risiko dan untuk menetapkan satu basis yang disetujui untuk mengevaluasi risiko serta memastikan tingkat tipe visibilitas manajemen risiko yang setara dan dengan kepentingan proyek bagi organisasi. Identifikasi risiko adalah proses penentuan di mana risiko-risiko dapat mempengaruhi dokumen dan karakter proyeknya. Persiapan pada aktivitas identifikasi risiko meliputi yang berikut: manajemen proyek, anggota tim proyek, tim manajemen risiko, para pelanggan, ahli-ahli pokok dari luar tim proyek, pemakai proyek, manajemen lain stakeholders, dan ahli manajemen risiko. Dapat juga dikatakan sebagai proses interaktif karena risiko-risiko baru mungkin diketahui sebagai kemajuan proyek melalui siklus hidupnya. Poin penting yang keempat yaitu performa analisis risiko kualitatif. Performa analisis risiko kualitatif adalah proses dari prioritizing risiko untuk analisa tindakan lebih lanjut atau dengan menaksir dan kombinasikan dampak dan kejadian. Performa analisis risiko kualitatif menilai prioritas risiko yang dikenali, menggunakan kemungkinan atau memungkinkan relatif dari kejadian. Dampak yang sesuai pada sasaran proyek jika risiko terjadi, seperti juga faktor lain seperti batasan waktu untuk tanggapan dan toleransi risiko organisasi yang berhubungan dengan
batasan-batasan proyek dari biaya jadwal, cakupan, dan kualitas. Poin penting yang kelima yaitu performa analisis risiko kuantitatif. Performa analisis risiko kuantitatif adalah proyek dari penelitian dengan nomor pada efek dari risiko yang dikenali pada keseluruhan sasaran proyek. Pada beberapa kasus, performa analisis risiko kuantitatif tidak diperlukan untuk mengembangkan tanggapan risiko secara efektif. Proses menggunakan teknik seperti simulasi Monte Carlo dan pohon keputusan untuk 1. Menghitung hasil yang mungkin dan peluangnya. 2. Menilai peluang untuk mencapai tujuan proyek. Ketiga, mengidentifikasikan risiko yang membutuhkan perhatian paling besar dengan menghitung kontribusi relatif terhadap keseluruhan risiko proyek. Yang keempat, mengidentifikasi biaya, jadwal, dan target ruang lingkup yang realistis dan dapat dicapai. Yang keenam, menentukan keputusan manajemen proyek ketika beberapa kondisi atau hasil yang tidak pasti. Poin penting yang keenam yaitu tanggapan rencana risiko. Tanggapan rencana risiko adalah proses mengembangkan pelatihan dan tindakan untuk meningkatkan peluang dan untuk mengurangi ancaman-ancaman pada sasaran proyek. Risiko-risiko meliputi peluang dan ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi suksesnya proyek dan tanggapan untuk masing-masing yang dibahas. Strategi untuk risiko negatif yaitu avoid. Avoid sendiri yaitu penghadiran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko yang merugikan, mengisolasi tujuan proyek dan dampak risiko atau mengendorkan tujuan yang dalam bahaya. Yang kedua, transfer. Transfer sendiri yaitu pemindahan risiko berdasarkan penggantian penerima dampak negatif dan pemilik ke pihak ketiga. Yang kedua, mitigate yaitu pengurangan peluang dan dampak peristiwa risiko merugikan ke ambang atau batasan yang dapat diterima. Yang keempat, exploit yaitu strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau risiko positif dapat terrealisasi. Contoh, menggunakan SBM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik yang direncanakan. Yang kelima, share yaitu alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contoh, special purpose company, joint venture. Yang keenam, enhance yaitu memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko dampak negatif. Poin penting yang ketujuh yaitu strategi untuk ancaman dan kesempatan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini yaitu acceptance, yaitu sangat jarang kemungkinan untuk menghilangkan seluruh risiko proyek. Tim proyek memutuskan tidak mengubah rencana manajemen proyek untuk menyesuaikan dengan risiko. Yang selanjutnya yaitu manajemen pasif yang berarti tidak ada tindakan. Manajemen aktif menetapkan cadangan kontingensi termasuk jumlah, waktu, uang, dan sumber daya. Strategi respon kontingen. Beberapa respon direncanakan untuk digunakan
hanya bila peristiwa tertentu terjadi. Untuk beberapa risiko, tim proyek membuang rencana respon yang hanya dilaksanakan di bawah kondisi tertentu. Monitor dan kontrol risiko adalah proses menerapkan rencana tanggapan risiko. Pekerjaan mengikuti jalan risiko yang dikenal. Pemantauan sisa risiko, mengidentifikasi risiko-risiko baru, dan mengevaluasi proses efektivitas risiko sepanjang proyek. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bila asumsi proyek masih valid. Risiko sebagaimana telah dinilai, perubahan dari sebelumnya, kebijakan dan prosedur manajemen risiko diikuti cadangan biaya dan jadwal kontingensi dimodifikasi sesuai risiko proyek. Materi dari pertemuan ke-13 yaitu manajemen pengadaan proyek. Ada 7 poin penting yang saya rangkum untuk mempersingkat materi pertemuan ke-13 ini. Poin penting yang pertama yaitu proses pengadaan manajemen proyek. Proses pengadaan manajemen proyek adalah proses-proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk-produk, jasa, atau hasil-hasil yang diperlukan dari luar tim proyek. Pengelolaan kontrak dan kendali proses perubahan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengurus pesanan dan pembelian atau kontrak-kontrak yang dikeluarkan oleh anggota tim proyek yang diberi hak. Poin penting yang kedua yaitu proses-proses pada manajemen pengadaan proyek. Ada 4 proses pada manajemen pengadaan proyek, yaitu 1. Rencana pengadaan. 2. Melakukan pengadaan. 3. Mengurus pengadaan. Dan yang keempat, menutup pengadaan. Poin penting yang ketiga yaitu rencana pengadaan. Rencana pengadaan adalah proses dokumentasi keputusan pembelian proyek, menetapkan pendekatan, dan mengidentifikasikan para penjual yang potensial. Keputusan membuat dalam mengembangkan rencana manajemen pengadaan dapat juga mempengaruhi jadwal proyek dan diintegrasikan dengan pengembangan jadwal. Memperkirakan aktivitas sumber daya dan putusan jual atau beli. Alat bantu perencanaan untuk pengadaan, misalnya make or buy analysis, digunakan untuk menentukan apakah organisasi harus membuat atau melakukan sebuah produk atau layanan di dalam organisasi atau membelinya dari pihak lain. Poin penting yang keempat yaitu tipe-tipe kontrak. Ada 4 tipe kontrak, yaitu fixed price atau lump sum kontrak, yaitu memasukkan total harga tetap dari sebuah produk atau layanan. Yang kedua, reimbursable contract, yaitu memasukkan pembayaran ke penjual untuk biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang ketiga, kontrak waktu dan material, penggabungan kontrak fixed price dan cost reimbursable. Yang keempat yaitu unit price contract, yaitu mewajibkan pembeli untuk membayar penjual sesuai dengan jumlah per unit layanan yang telah ditentukan. Poin penting yang kelima yaitu melakukan pengadaan. Melakukan pengadaan adalah proses tanggapan perolehan penjual memilih seorang penjual dan menganugerahkan kontrak. Pada proses ini, tim akan menerima proposal atau penawaran
dan akan menerapkan sebelum memilih kriteria yang digambarkan untuk memilih satu atau lebih daripada penjual yang berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan dan bisa diterima sebagai penjual. Poin penting yang keenam yaitu mengurus pengadaan. Mengurus pengadaan adalah proses memanage hubungan pengadaan, pemantauan performa kontrak, dan membuat perubahan dan koreksi-koreksi jika dibutuhkan. Kegiatan pelaksanaan pengadaan terdiri dari 5 hal, yaitu 1. Menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam mengerjakan. Yang kedua, mengirim dokumen ke penjual yang potensial. Yang ketiga, memperoleh proposal atau penawaran. Yang keempat, memilih penjual. Yang kelima, membuat kontrak. Poin penting yang ketujuh dan terakhir yaitu menutup pengadaan. Menutup pengadaan adalah proses melengkapi masing-masing pengadaan proyek. Awal penghentian suatu kontrak adalah satu kasus khusus dari penutup pengadaan yang dapat diakibatkan oleh satu persetujuan timbal balik kedua belah pihak dari asumsi satu belah pihak atau untuk kenyamanan pembeli jika yang disediakan untuk di dalam kontrak. Tim proyek harus A. Menentukan semua pekerjaan diselesaikan secara benar dan memuaskan. B. Melakukan update yang merefleksikan hasil akhir. C. Mengarsipkan informasi untuk digunakan ke depannya. Materi dari pertemuan ke-14 yaitu Project Stakeholder Management. Ada 7 poin penting yang saya rangkum untuk mempersingkat materi pertemuan ke-14 ini. Poin penting yang pertama yaitu Project Stakeholder Management merupakan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proyek. Poin penting yang kedua yaitu stakeholder proyek adalah pihak-pihak terkait secara individu, kelompok, maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, dan hasil dari suatu proyek. Poin penting yang ketiga yaitu dalam stakeholder management berdasarkan PM Book 5th edition. Stakeholder harus diidentifikasi sebelum proyek dimulai. Stakeholder dapat terlibat secara aktif di proyek atau memiliki kepentingan yang dapat berupa hasil yang positif atau negatif terhadap kinerja atau penyelesaian proyek. Stakeholder yang berbeda mungkin memiliki persaingan yang menciptakan konflik di dalam proyek. Poin penting yang keempat, adapun beberapa contoh stakeholder proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, sponsor merupakan pihak pemilik data dalam konteks sebagai kontraktor. Sponsor adalah manajemen perusahaan. Customer dan user merupakan pihak yang memanfaatkan hasil dari pelaksanaan proyek. Contoh, jika proyek adalah berupa pembangunan apartemen, maka customer adalah pihak pembeli apartemen. Seller merupakan pihak yang mendukung pelaksanaan proyek. Dalam konteks owner, maka seller adalah para main kontraktor dan main distributor yang diadakan langsung. Sedangkan bagi kontraktor dan subkontraktor, seller adalah pemasok barang material, alat, dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Business partners
merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis. Dengan adanya proyek tersebut, setelah proyek beroperasi, contoh, jika proyek adalah terminal bandara, maka pihak airlines, pemasok bahan bakar pesawat, pemasok makanan, penyedia layanan komunikasi dapat dikatakan sebagai business partner. Organization group merupakan pihak yang berupa kelompok organisasi yang terkait dengan proyek. Functional manager merupakan pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek, di mana fungsinya adalah supporting. Contohnya adalah manajer keuangan, manajer sumber daya manusia, manajer pemasaran, dan lain-lain. Instansi keuangan merupakan pihak yang berkaitan dengan proses pendanaan proyek, seperti bank atau lembaga keuangan yang lain. Pemerintahan pusat setempat merupakan pemerintahan yang terkait dengan proses proyek. Expert merupakan pihak yang dianggap ahli dalam yang berperan terhadap pelaksanaan proyek. Konsultan merupakan pihak yang berperan dalam membantu pemilik proyek dalam merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan proyek. Staf proyek merupakan individu-individu yang menjadi karyawan atau organisasi proyek, seperti staf proyek, pemilik proyek, staf kontraktor, staf konsultan, dan lain-lain. Lingkungan sekitar proyek merupakan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar proyek, yang dapat berupa individu, kelompok, ataupun perusahaan, dan lainnya tergantung dengan kondisi proyek yang spesifik. Poin penting yang kelima, kegagalan dalam mengelola stakeholder proyek dapat menyebabkan beberapa dampak jelek yang mempengaruhi kinerja proyek, seperti keterlambatan akibat lamanya keputusan diambil atau tidak setujunya langkah percepatan yang diperlukan. Peningkatan biaya akibat hambatan stakeholder merupakan approval langkah untuk mengatasi risiko proyek. Hal-hal yang tidak diharapkan akibat tingginya konflik yang tidak teratasi. Dampak negatif lainnya seperti penghambatan proyek konflik yang terlalu tinggi. Poin penting yang keenam yaitu terdapat 4 tahapan proses yang terjadi pada manajemen pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan. Yang kedua, perencanaan manajemen pemangku kepentingan. Yang ketiga, mengelola keterlibatan pemangku tertinggi. Yang keempat, mengontrol keterlibatan tertinggi. Poin penting yang ketujuh yaitu hal-hal terpenting yang terdapat pada overview di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Stakeholder harus teridentifikasi sebelum proyek dimulai dengan input project chart, procurement document, enterprise, environmental factors, dan organizational process assets. Stakeholder harus direncanakan pengelolaannya yang merupakan output atas proses plan stakeholder management yang berupa dokumen resmi. Dalam pengelolaannya diperlukan keahlian komunikasi, interpersonal, dan manajemen. Pengelolaan stakeholder dapat dipengaruhi oleh pengubah project management plan, project document, dan organizational project process assets. Expert judgment, meeting, dan analisis adalah tools techniques. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.